tentu sebelum kita mengenal Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan itu kekal kan. Nah, dalam pengertian KBBI, kekal itu tidak berubah dan tidak bergeser. Nah, ketika kita berbicara tentang Yesus yang disembah ini, ketika Tuhan menjadi manusia, mas, mas, ketika Tuhan menjadi manusia, dia berubah. Tuhan berubah menjadi manusia. Nah, tentu sifat kekalnya ini hilang begitu. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, sekarang kita tanya, firman itu artinya apa menurutnya saudaraku? Kata firman itu apa? Oke, kalau merujuk data di Yohanes 1 ayat 1, Pak, firman di sana dikatakan firman itu adalah Allah. Maka firman itu di sana berbicara gelar yang merupakan penyebab segala sesuatu ini ada. Karena dia sudah ada sejak kekekalan, maka dikatakan di ayat yang ketiga, untuk bisa memahaminya dikatakan tanpa dia tidak ada satupun yang terjadi. Tanpa sang firman itu, tanpa Allah itu, seluruh alam semesta ini, ciptaan ini tidak ada. Makanya dikatakan misalnya, coba saya buka datanya, karena Bapak kan tanya nih, ya saya coba menyampaikan firman itu di sana mendefinisikan apa. Coba kita lihat, Pak. Supaya langsung jelas, kita coba buka data. Firman di sana berbicara apa? Kata firman dulu, ya, Bang, ya. saudaraku. Oke, saya buka data. Ini yang mau saya sampaikan karena rujukan data ini, Pak. Ya. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang paling penting di sini dikatakan firman itu adalah Allah. Ya, pada bulannya bersama-sama dengan Allah. Ini ayat yang ketiga, Pak. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Nah, maka jawaban saya, firman di dalam Yohanes 1 ayat 1, Pak, itu merujuk kepada Allah itu sendiri yang merupakan sang sumber. Makanya dikatakan di ayat yang ke-14, firman itu, sang sumber itu telah menjadi manusia. Nah, Bapak tadi memakai definisi bahasa Indonesia. Kekal itu berarti tidak bergeser, tidak berpindah. Dia tidak berubah, dia tetap Allah. Firman itu telah menjadi manusia, bukan berfirman, Pak. Sehingga di dalam pribadi Allah yang menjadi manusia, dia tetap Allah, Pak, tidak bergeser. Saya memakai definisi bahasa Indonesia tadi, kekekalan, kekal. Allah ya tetap Allah sekalipun dia manusia. Kenapa? Karena ketika Allah menjadi manusia, Pak, perhatikan, Allah menjadi manusia, dikatakan dia menggenakan natur kemanusiaan kepada dirinya. Jadi natur manusia itu sesuatu yang baru yang dikenakan Allah kepada pribadinya. Begitu. Di dalam pribadi Yesus ada dua natur, dwinatur namanya. Ada natur kemanusiaan, sehingga bisa sedih, bisa lapar, ya, bisa nangis karena namanya manusia. Lalu ada natur kealahan. Nah, makanya kan ketika kita melihat peristiwa demi peristiwa, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Aku memiliki kuasa di bumi dan di surga. Aku yang awal dan yang akhir. Itu berbicara apa? Sisi natur kealahan Yesus. Begitu, saudaraku. Firman itu adalah Allah. Bukan, kita harus memahami dulu firman itu artinya apa. Gitu. Firman, kalau bilang firman itu yang saudara bahas itu, sebentar. Yang Anda saudara jawab itu, aku tahu 1 Yohanes 1 itu kan bahasa Ibrani itu en hologos. Ke hologos, en postation ge hologos. Arti yang sebenarnya pada mulanya itu ada yang berfirman. Dan yang berfirman itu adalah Allah. Gitu. Makanya sebelum kita masuk ke situ, saudaraku, pada mulanya adalah berfirman. Ini Bapak ini mempelesetkan Alkitab, ini salah, Bapak. Salah. Buka bahasa aslinya, tes aslinya gitu. Buka tes aslinya, artikan. En hologos. Oke, kita buka, Pak, ya. En hologos. Coba kita buka, ya. Oke, kita fokus satu-satu, Pak. Bentar. Saya bahas mengenai kesalahpahaman, kekeliruan Bapak di dalam menafsirkan atau menyimpulkan data di dalam Yohanes 1 ayat 1, ya. Karena Bapak tadi minta terjemahan asli, saya buka nih.
Ini langsung ada terjemahannya ini Pak, bacaannya NRK ya, NRK ya, pada mulanya adalah firman ya. Bapak tadi mengatakan pada mulanya adalah berfirman. Di mana itu mengatakan? Itu asumsi liar itu Pak, nggak ada. Yang mana coba kasih besar pada ini coba. bukan berfirman Pak. Hmm. Ini Pak, in the beginning, pada mulanya adalah, was itu adalah Pak, the itu word itu firman, logos. Bagaimana Bapak mengatakan pada mulanya berfirman, adalah berfirman? Itu ngaur, nggak ada data demikian. Ya, itu Bapak buat sendiri itu. Perhatikan di sini NRK pada mulanya adalah was, lalu the itu pada mulanya itu adalah firman. Itu terjemahan aslinya Pak, itu Yunani punya itu. Jadi kalau Bapak pelajari gramatikal teks Yunani, maka perlu kehati-hatian. Kata demi kata harus diartikan sesuai porsinya, nggak boleh melanggar aturan mainnya. Sebab itu dikatakan was the, bukan berfirman. Kalau berfirman itu namanya kata kerja. Tetapi lihat di sini logos. Pada mulanya itu ada, pada mulanya adalah itu firman. Nah, begitu Pak ya. Jadi firman itu, makanya kan pahami sekali lagi, memang dalam perspektif teologis Rasul Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 1 itu sedang berbicara. Yohanes itu kalau membaca secara keseluruhan, kalau breakdown, itu Yohanes sedang membicarakan satu tema yang besar tentang Yesus adalah Allah. Begitu Pak, untuk kita bisa memahaminya. Penulisan Rasul Yohanes diawali dengan sang sumber itu. Makanya kan saya mengatakan ketika Bapak tanya, itu firman itu apa? Makanya kan saya bilang, firman di dalam Yohanes 1 ayat 1 tidak berbicara hikmat, tidak berbicara akal, tidak berbicara perkataan, tetapi sedang berbicara sang sumber hidup itu. Makanya dikatakan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman.